Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya mengganggu nggak ya? Kita kecilin dulu. Jadi teman-teman, pokoknya di YouTube aku pengen berbagi inspirasi, ilmu, semangat gitu kan, baik bagi diri aku ataupun buat kalian semua gitu kan. Nah hari ini aku mau jadi teman-teman harus nemenin aku ya untuk menyelesaikan semua bacaan buku yang ada di sini ya. Jadi siap nggak dengerin aku baca buku nggak? Dan kalian juga nambah ilmu. Kan kadang kita tuh males ya baca buku gitu kan. Jadi biar nggak males gitu kan, bolehkah aku membacakan buku untuk kalian dan kita sama-sama di sini belajar. Dan kali ini aku mau baca buku tentang tentang apa ya? Kira-kira menambah insight bagi kalian. Aku mau baca buku tentang ini. Ini tentang apa? Oke, ini dia bukunya. Nah, ini dia bukunya tentang 400 kebiasaan keliru dalam hidup muslim ya. Jadi teman-teman saksikan terus perjalanan aku. Buku ini. Oke, let's go kita baca. Ini bahasanya ringan banget ya, karena dia itu apa ya namanya tuh? Dia tuh perjudul gitu. Jadi enak banget nanti ketika aku ngekat ya dan nanti aku lanjutin lagi. Itu enak banget. Terus kalian mau aku baca buku apa, kalian komen aja di bawah ya. Tentu yang ada di sini ya, jangan yang nggak ada. Tapi aku usahakan intinya buku-buku yang aku baca itu tentang pengembangan diri, tentang dakwah, tentang sejarah Islam, tentang hikmah, terus ada juga tentang pengembangan diri ya, manajemen keuangan mungkin ya, atau finansial, tentang uang, tentang apa lagi ya, pokoknya banyak sih, teman-teman bisa lihat sendiri di belakang aku ya, kayak gitu. Tentang leadership ada. Nah ini kita langsung saja ya ke bab seputar niat. Oke, bab seputar niat ya. Jadi di sini itu, bentar ya, kayak nggak enakan. Ini gelap nggak guys? Ininya kayak gelap gitu ya. Enggak lah ya, aman. Tuh aku nyalain lampu itu, soalnya ya. Oke. 1. Meningkatkan niat dalam suatu ibadah. Segala amal bergantung pada niatnya dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Jadi di sini tentang niat ya guys. Nah ini ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Niat adalah keinginan untuk melakukan sesuatu perbuatan. Al-Khattabi berpendapat niat adalah bermaksud untuk mengerjakan sesuatu dengan hati dan menjatuhkan pilihan untuk melakukan hal tersebut. Namun ada juga yang berpendapat bahwa niat adalah tekad bulat hati. Umar bin Khattab radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, segala amal bergantung pada niatnya dan setiap orang hanya mendapat sesuai niatnya. Nah, niat ini adalah perbuatan batin yang membedakan suatu aktivitas bernilai ibadah atau tidak. Misalnya saat seorang makan dan minum hanya untuk mengenyangkan perutnya. Hal ini berbeda jika berniat makan dan minum untuk mendapatkan energi agar kuat menjalankan ibadahnya. Maka aktivitas makan dan minumnya mendapat pahala di sisi Allah, bahkan melakukan suatu perintah syariat, misalnya puasa sunnah, tapi ia tidak berniat puasa namun untuk melakukan diet merampingkan tubuh, maka ia tidak bisa dikatakan beribadah sehingga tidak mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Jadi niat itu penting guys ya. Bro, ini enak banget bacanya ya. Jadi segini nanti aku bacanya. Jadi hikmahnya apa? Niat, kita meluruskan niat. Jadi makan itu bukan hanya untuk mengenyangkan perut, tetapi diniatkan untuk beribadah supaya mendapatkan pahala di sisi Allah gitu. Terus bukan juga ketika puasa untuk merampingkan diet ya, perut gitu kan. Itu niat, itu bonus sebenarnya. Tapi niatnya hakikatnya puasa itu untuk Allah, untuk ibadah. Jadi kita sama-sama meluruskan itu, oke? Itu hikmahnya. Nih yang kedua itu niat bukan untuk mencari ridho Allah gitu kan. Barang siapa hijrahnya karena harta atau kemegahan dunia yang dia harapkan, atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu ke arah yang ditujunya.
Oke. Niat adalah pondasi utama dalam beribadah. Tanpa niat mencari ridho Allah, ibadah apapun yang kita lakukan akan sia-sia. Misalnya bersedekah tapi niatnya agar mendapat pujian makhluk. Atau berdakwah agar disebut seorang alim dan lain-lain. Nah, ini nih Rasulullah SAW mengingatkan Sesungguhnya segala amalan tidak lain bergantung pada niat, dan sesungguhnya tiap-tiap orang tidak lain akan memperoleh balasan dari apa yang diniatkannya. Barang siapa hijrahnya menuju keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu ke arah keridhaan Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya karena harta dan kemegahan dunia yang dia harapkan, atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu ke arah yang ditujunya. Jadi intinya dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi yuk kita sama-sama untuk selalu meruskan niat supaya balasan kita juga tetap untuk mendapatkan ridhonya Allah ya. Oke, yang ketiga, tidak meniatkan hidup untuk ibadah. Manusia kelak akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Az-Zariyat ayat 56. Ini aku udah hafal ayatnya. Tapi iya sih, meskipun kita sudah hafal juga tetap ya harus terus kita ulang di dalam hati kita, tindakan, pikiran, ya semuanya ya gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu kan, gitu Al-Qur'annya. Nah, perintah Al-Quran ini hendaknya menjadi landasan niat dalam menjalani hidup di dunia, sehingga setiap hembusan nafas akan selalu bernilai di sisi Allah. Rugilah jika kita menjalani hidup hanya untuk ambisi dunia, bermegah-megahan, apalagi untuk mendapatkan sanjungan makhluk. Ini nasihat banget buat aku pribadi, guys. Rasulullah SAW menasihati bahwa manusia kelak akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Quran juga mengingatkan agar jangan sampai terlena oleh kehidupan dunia. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihat dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia. At-Takasur ya, ayat 1-8. Yang alhaqumut takatsur hatta, yang kayak gitu ya. Oke, sekarang bab seputar akidah. Seru banget ini, 400 kebiasaan yang keliru nih teman-teman, 400. Jadi kalian harus pantengin ya. Nanti kalau misalkan aku nggak upload, tagih aja. Insya Allah, mudah-mudahan Allah istiqomahkan aku ya. Nah, ini kita bab seputar akidah ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Yang keempat ya, kesalahan nih, kebiasaan memakai jimat. Siapa yang suka memakai jimat nih guys ya? Rasulullah SAW pernah melihat seseorang yang memakai gelang kuningan di tangannya, lalu ditanya apa ini. Di zaman teknologi saat ini tidak sedikit orang yang masih percaya terhadap jimat. Benda tersebut dianggap mampu membawa petuah, kekayaan, pengelarisan, berkah, bahkan dapat membuat hidup sukses. Keyakinan semacam ini setara dengan syirik karena menduakan Allah. Rasulullah SAW pernah melihat seseorang yang memakai gelang kuningan di tangannya, lalu ditanya apa ini. Orang itu menjawab penangkal sakit. Rasulullah SAW pun menasehati, lepaskanlah karena dia hanya akan menambah kelemahan pada dirimu. Jika kamu mati sedang gelang itu masih ada pada tubuhnya, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis di atas menunjukkan bahwa orang yang memakai jimat hingga mati, ia tidak akan beruntung selamanya. Nauzubillah min dzalik. Jadi teman-teman, sebenarnya nggak ada jimat-jimat ya, semuanya juga kan itu atas atas kehendak Allah gitu. Segala sesuatu itu terjadi tuh atas kehendak Allah gitu. Jadi kalau misalkan kita percaya kepada selain Allah gitu ya, dalam artian tadi mengutamakan benda-benda gitu ya, yang kayak gitu, itu tuh sebenarnya bikin kita syirik ya gitu. Ini sudah dijelaskan ya. Oke, kita lanjut. Kelima, meremehkan syirik kecil ya. Ada seorang lelaki yang masuk surga gara-gara seekor lalat, dan ada pula lelaki lain yang masuk neraka gara-gara lalat. Hanya gara-gara lalat nih guys. Oke, kita baca ya.
Nih, ada sebagian kalangan menganggap bahwa melakukan suatu ritual yang bertentangan dengan syariat tidaklah masalah, apalagi jika hanya hal sepele dan jika sudah menjadi budaya. Misalnya, menyembelih kerbau untuk dikurbankan kepada roh nenek moyang atau dilarung di laut untuk keselamatan. Padahal sekecil apapun dosa syirik, maka neraka adalah taruhannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, ada seorang lelaki yang masuk surga gara-gara seekor lalat, dan ada pula lelaki lain yang masuk neraka gara-gara lalat. Oke. Gara-gara lalat ya guys. Nah, mereka para sahabat bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ada dua orang lelaki yang melewati suatu kaum yang memiliki berhala. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan melewati daerah itu, melainkan dia harus berkorban memberikan sesuatu untuk berhala tersebut. Maka mereka pun mengatakan kepada salah satu di antara dua lelaki itu, berkorbanlah. Ia pun menjawab, aku tidak punya apa-apa untuk dikorbankan. Mereka mengatakan, berkorbanlah walaupun hanya dengan seekor lalat. Ia pun berkorban dengan seekor lalat, sehingga mereka pun memperbolehkan dia untuk lewat dan meneruskan perjalanannya. Karena sebab itulah ia masuk neraka. Mereka juga memerintahkan kepada orang satunya, berkorbanlah. Ia menjawab, tidak pantas bagiku berkorban untuk sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Akhirnya mereka pun memenggal lehernya, karena itulah ia masuk surga. Jadi intinya, hanya sekecil lalat itu tuh bisa membuat seseorang masuk surga dan masuk neraka, teman-teman. Ya Allah. Jadi sebenarnya sekecil apapun juga benar ya, kita tuh berkorban tuh bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Allah. Oke. Yang keenam, mendatangi dukun. Siapa yang suka mendatangi dukun? Oke. Barang siapa yang datang kepada tukang ramal atau dukun, menanyakan sesuatu kepadanya dan percaya kepada apa yang dikatakannya, maka sungguh dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya para dukun pernah bercerita kepada kami tentang sesuatu, dan kami dapati bahwa yang mereka ceritakan itu benar terjadi. Oke. Rasulullah SAW menjawab, kalimat yang benar itu memang sengaja disambar dengan cepat oleh jin, lalu dilemparkan ke telinganya, ke telinga walinya dukun, yaitu dukun, tetapi ia sudah menambah dengan 100 kebohongan. Oke. Hadis riwayat Muslim. Riwayat di atas menjadi penegas bahwa dukun adalah manusia biasa. Sesakti apapun dukun tersebut, ia tidak punya kuasa untuk mengalahkan kehendak Allah, gitu ya. Kehendak Allah di sini. Ini benar, kehendak Allah. Andai apa yang disampaikan benar, itu hanya kebetulan karena bisikan jin yang bercampur kedustaan. Jadi sudah selayaknya kita lebih percaya kepada Allah daripada dukun yang serba tak berdaya. Rasulullah SAW berwasiat, barang siapa yang datang kepada tukang ramal atau dukun menanyakan sesuatu kepadanya dan percaya kepada apa yang dikatakannya, maka sungguh dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Tabrani. Ya benar teman-teman, jangan percaya dukun. Jadi intinya kalau di sini tuh dijelasin bahwa kalau misalkan dukun itu berkata benar gitu ya, itu tuh telah mendengar bisikan dari langit, dari jin gitu ya, tapi hakikatnya itu ada 100 kebohongan gitu lah. Jadi nggak usah percaya sama dukun ya. Oke. Sekarang ketujuh judulnya, percaya nazar mengubah takdir Allah. Oke. Nazar sama sekali tidak bisa menolak sesuatu. Nih, nazar hanyalah dikeluarkan dari orang yang bakhil, pelit. Nazar apa dulu ya nih, bentar. Nazar hakikatnya bentuk lain dari janji. Oke. Jika terpenuhi ya harus menepatinya. Umumnya nazar dianggap sebagai jalan agar apa yang dihajatkan terkabul. Padahal nazar itu sendiri tidak akan mengubah kehendak Allah, sehingga tidak dianjurkan untuk melakukannya. Disebutkan dalam hadis, nazar sama sekali tidak bisa menolak sesuatu. Nazar hanyalah dikeluarkan dari orang yang bakhil, pelit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun jika kita telah bernazar dan hajat kita terkabul selama tidak melanggar syariat, maka wajib menepatinya. Jadi boleh saja untuk bernazar ya teman-teman. Di masa jahiliyah, Umar pernah bernazar untuk beritikaf di Masjidil Haram, yaitu itikaf pada suatu malam. Lalu Rasulullah SAW bersabda padanya, tunaikanlah nazarmu. Jadi boleh, asalkan tidak tidak mempercayai bahwa ketika kita bernazar itu bakal terjadi gitu, bakal terkabul gitu ya, itu salah. Oke. Keliru ya maksudnya. Sekarang yang ke-8, meyakini khurafat. Oke.
At-tiaroh, oke, at-tiaroh, tiaroh ya dibacanya, ditulisnya sih at-tiarah, adalah syirik. Rasulullah mengulanginya 3 kali, dan tidaklah seseorang dari kita kecuali merasakan hal itu, akan tetapi Allah menghilangkannya dengan bertawakal. Oke. Khurafat itu yaitu percaya pada sesuatu yang batil atau tidak logis. Biasanya bermula dari zaman nenek moyang dulu dan terus diyakini hingga sekarang. Misalnya ada burung yang masuk ke rumah dipercaya sebagai tanda ada tamu yang akan datang. Atau saat pindahan rumah harus menyesuaikan dengan hari kelahiran. Oke, khurafat ada kalanya menjadi kenyataan sehingga diyakini kebenarannya, padahal segala apa yang ada di alam ini terjadi atas kehendak Allah ya semata. Disebut dalam Al-Quran, jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang mengampuni lagi Maha Penyayang. Dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Yunus ayat 107. Dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan kepada umat ya bahwa untuk menangkal khurafat adalah dengan bertawakal kepada Allah. At-tiyaroh adalah syirik. Rasulullah mengulanginya 3 kali, dan tidaklah seseorang dari kita kecuali merasakan hal itu, akan tetapi Allah menghilangkannya dengan bertawakal. Oke, bertawakal. Bersumpah selain nama Allah. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah berbuat ini yang nomor 9 ya. Bersumpah selain nama Allah. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah berbuat kekufuran atau kesyirikan. Jadi kita tuh nggak boleh ya bersumpah selain nama Allah. Oke. Ada orang yang bersumpah demi langit dan bumi, aku akan mendatangi rumahmu, atau ucapan ya, demi roh orang tuaku, besok aku akan membalas kebaikanmu. Nah, itu nggak boleh. Dalam Islam bersumpah harus menggunakan nama Allah, bukan selainnya. Ditegaskan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah atas nama nenek moyang kalian. Barang siapa yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah atas nama Allah, atau lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari. Beliau juga bersabda, barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah berbuat kekufuran atau kesyirikan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Jika telanjur, harus ditebus dengan tobat ya. Oh my God. Tobat dan berketetapan tidak mengulangi lagi. Barang siapa bersumpah dengan nama Lata dan Uzza, maka hendaklah dia mengucapkan La ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Demikianlah penjelasan yang diriwayatkan Ibnu Majah. Jadi kita tuh nggak boleh bersumpah atas demi nyokap gue, demi bokap gue gitu, atau demi langit dan bumi. Intinya nggak boleh ya. Bersumpah selain nama Allah tuh nggak boleh. Sekarang yang ke-10, menggantungkan hidup kepada selain Allah. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Di sini sih Tuhan ya. Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Instrumen duniawi yang menjadi sandaran ketergantungan manusia diantaranya adalah harta, kedudukan, dan teknologi. Jika hidup tanpa harta, tanpa kedudukan, atau tanpa teknologi seakan-akan tiada artinya. Ketergantungan tersebut seringkali berlebihan hingga merusak akidah. Intinya kembali lagi ke niat guys. Allah menegaskan, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang bergantung, adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Ini tuh Surat Al-Ikhlas tuh bener-bener deep banget, dalam banget. Coba teman-teman baca dong artinya ya, artinya, tafsirnya. Seru banget pokoknya, Masya Allah, tabarakallah. Nih, tidak ada sesuatu di alam semesta ini yang tidak bergantung kepada Allah. Bahkan semut yang tidak pernah sekolah pun hidupnya selalu bergantung kepada Allah. Tidak sekolah guys. Jika manusia diberi akal yang sempurna, menggantungkan hidupnya pada sesuatu pasti rusak ya, pada duniawi dalam kurung. Patutkah manusia disebut makhluk yang hebat, makhluk yang berakal? Ya, makhluk yang berakal, tapi sudahkah dipakai akalnya? Oke, 11. Melakukan bid'ah. Siapa yang suka bid'ah di sini?
Barang siapa yang mengadakan hal-hal baru dalam urusan agama kami yang bukan berasal dari agama tersebut, maka tertolak. Suatu ketika seorang tabi'in bernama Sa'id bin al-Musayyab melihat seseorang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Oke. Setelah sholat subuh, karena tidak ada tuntunannya, beliau melarang orang itu. Orang itu pun berkata, wahai Abu Muhammad, apakah Allah menyiksaku karena suatu sholat? Said menjawab, tidak, tetapi Allah akan menyiksamu karena engkau menyelisihkan sunnah. Riwayat di atas hendaknya menjadi pelajaran bagi kita agar melakukan ibadah sesuai yang dituntunkan Rasulullah SAW, bukan berdasarkan dalil yang tidak jelas atau kemauan diri sendiri. Dalam hadis Rasulullah SAW menegaskan, barang siapa mengadakan hal-hal baru dalam urusan agama kami yang bukan berasal dari agama tersebut, maka tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Intinya teman-teman, segala sesuatu itu harus ada perintahnya. Ya, kalau misalkan sholatnya ya subuh 2 rakaat, jangan ditambah jadi 6 rakaat gitu kan. Adapun itu sholat subuh itu sebelum sunnah kali ya, 2 rakaat sebelum subuh. Tapi kalau jadi sesudah terus ditambah lagi kan itu bid'ah. Mengada-adakan sesuatu yang tidak ada perintahnya itu bid'ah. Jadi nggak boleh ya. Oke. 12. Oh my god. Ini udah berapa menit? 21 menit. Oke, aku masih kuat untuk baca. 12. Ibadah dengan meninggalkan dunia. Oke, ibadah dengan meninggalkan dunia. Barang siapa yang benci sunnahku maka bukanlah dari golonganku. Nah, dikisahkan dalam hadis ada 3 orang yang mendatangi rumah istri Rasulullah SAW dan bertanya tentang ibadah beliau. Setelah diberitakan, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata, ibadah kita tidak apa-apanya dibanding Rasulullah SAW. Bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang? Salah seorang dari mereka berkata, sungguh aku akan sholat malam selama-lamanya tanpa tidur. Wah, saking semangat ya guys. Sungguh aku akan sholat nih sholat malam selama-lamanya tanpa tidur. Kemudian yang lain berkata, kalau sungguh aku akan berpuasa setahun penuh. Puasa dahar DAHR setahun penuh, dan aku tidak akan berbuka. Astagfirullah, saking semangatnya. Dan yang lain lagi berkata, aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya. Astagfirullah, ini sampai acak-acakan. Kemudian datanglah Rasulullah SAW kepada mereka seraya berkata, kalian berkata begini dan begitu, adapun aku demi Allah adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku sholat dan juga tidur serta menikahi wanita. Tuh guys, barang siapa yang membenci sunnahku maka bukanlah dari golonganku. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas menunjukkan bahwa dalam beribadah kita hendaknya tidak menggunakan nafsu. Oke. Dalam beribadah kita hendaknya tidak menggunakan nafsu atau menggebu-gebu dan berlebihan, apalagi dengan meninggalkan kepentingan duniawi secara total. Tapi bersikaplah sederhana sesuai porsi hati dan tidak keluar dari apa yang diteladankan Rasulullah SAW. Jadi guys, intinya Allah tuh nggak suka kalau kita tuh berlebihan, baik dalam beribadah, baik dalam ya apapun lah, nggak suka. Jadi nggak boleh berlebihan. Intinya kita tiru aja teladan Rasulullah. Oke, guys. 13, nomor 13. Oke, ini lumayan agak panjang ya, satu halaman. Beribadah bukan karena Allah, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Aku sering banget dengar hadis ini, dan itu bikin aku sedih banget, pengen nangis. Karena coba dengar ya kalian. Belum. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah dan didatangkan, kemudian ditampakkan kepadanya nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Dia pun mengakuinya. Allah bertanya, aku pengen nangis baca ini. Apakah yang kamu lakukan dengan berperang? Dia menjawab, aku berperang untukmu sampai aku mati syahid. Allah berfirman, engkau dusta. Itu kan aku udah berkaca-kaca gini teman-teman. Ya udahlah, aku baca lagi. Engkau dusta. Sebenarnya engkau berperang karena ingin disebut orang yang berani, dan itu sudah aku dapatkan. Kau dapatkan, katanya. Jadi niatnya tuh salah, pengen disebut seorang gitu lah.
tertelungkup di atas wajahnya lalu dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian seorang, ini lebay gak sih? Tapi aku sedih bacanya. Kemudian seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya dan juga membaca Al-Quran didatangkan, kemudian ditunjukkan kepadanya nikmat-nikmat yang sudah didapatinya dan dia pun mengakuinya. Allah bertanya, apakah yang sudah kamu perbuat dengan ilmu yang kamu miliki? Dia menjawab, aku menuntut ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Quran karenamu. Allah berfirman, kau dusta. Sebenarnya engkau menuntut ilmu supaya disebut orang alim. Engkau membaca Al-Quran supaya disebut sebagai qori. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menyeretnya. Tertelungkup di atas wajahnya lalu dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian ada seorang yang telah mendapatkan anugerah banyak harta. Dia didatangkan dan ditunjukkan kepadanya nikmat-nikmat yang diperolehnya. Dia pun mengakuinya. Allah bertanya, apakah yang sudah kamu perbuat dengan hartamu? Dia menjawab, aku telah sedekahkan harta di jalanmu. Dan untukmu Allah berfirman, kau dusta. Sebenarnya kau lakukan itu agar digelari orang yang dermawan. Bukan benar, yang dermawan, dan engkau sudah memperolehnya. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menyeretnya. Tertelungkup di atas wajahnya lalu dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Ini aku jujur sedih banget dan aku udah tahu sebenarnya di situ. Tapi kayak ngingetin ke kita bahwa niat sekecil apapun tuh mampu mengotori hati kita. Dan ketika kita sudah tahu bahwa niat kita salah, kita belajar untuk senantiasa bertaubat kepada Allah, gitu kan. Dan kembali meluruskan niat ya. Bukan meninggalkan amalan yang biasa kita kerjakan, bukan gitu, tapi meluruskan niatnya supaya amalan tersebut senantiasa tertuju kepada Allah ya, gitu. Karena memang hati itu perlu dilatih teman-teman ya. Tarik nafas dulu. Oke. Begitulah balasan yang diberikan Allah kepada manusia yang beribadah untuk tujuan selainnya. Karena itu, niatan ibadah harus ditata sejak awal, yaitu mencari ridhonya. Jangan sampai kita sudah berlelah-lelah melakukan ibadah siang malam, tapi niatnya hanya untuk mendapatkan simpati makhluk, pujian dan sanjungan. Maka sia-sialah ibadah tersebut. Dijelaskan dalam Al-Quran, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Quran Surat Al-Furqan ayat 23. Oke. Ini ada yang ke-14, itu tuh percaya zodiak. Bukan dari golonganku, Rasulullah, orang yang mengundi nasib dengan burung atau sejenisnya. Rezeki Anda minggu ini seret, urusan asmara tidak beruntung, kesehatan kurang fit. Prediksi semacam ini populer, disebut dengan zodiak atau ramalan bintang. Seorang muslim dilarang mempercayainya jika ramalan tersebut benar, itu hanya kebetulan. Dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan Tabrani, bukan dari golonganku, Rasulullah, orang yang mengundi nasib dengan burung dan sejenisnya atau minta diundikan untuknya, meramal sesuatu yang goib atau minta diramalkan untuknya, atau melakukan sihir atau minta disihirkan untuknya. Berbeda dengan berita goib yang telah ditentukan Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran maupun hadis. Mempercayainya adalah bagian dari iman. Okay. Meminta bantuan jin. Hai golongan jin, sesungguhnya ini nomor 15. Meminta bantuan jin. Hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Meminta bantuan jin biasanya dengan melakukan ritual tertentu untuk mendapatkan yang dihajatkan, seperti membawa sesaji ke tempat keramat atau mendatangi tempat tertentu untuk membuat kesepakatan dengan jin yang dianggap sakti. Dan lagian ngapain sih meminta bantuan ke jin? Hal ini dilarang dalam Islam. Jika berhajat, memohonlah kepada Allah, bukan kepada jin yang doif dan kerap melakukan tipu muslihat. Dalam Al-Quran dikisahkan tentang orang yang masuk neraka karena terpedaya oleh siasat jin. Dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpun mereka semuanya, dan Allah berfirman, hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian daripada kami telah dapat kesenangan dari sebagian yang lain, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat diam kamu, sedangkan kamu kekal di dalamnya kecuali kalau Allah menghendakinya. Yang lain, sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 128.
Oke. 16. Meremehkan amalan kecil. Demi Allah, aku akan menyingkirkan duri ini dari kaum muslimin, sehingga mereka tidak akan terganggu dengannya. Allah pun memasukkannya ke dalam surga. Oke, menyingkirkan duri kecil. Jadi sebenarnya teman-teman, kita tuh nggak boleh menyepelekan hal kecil. Bisa jadi hal kecil itu udah jalan menuju ke surga, dan hal kecil itulah yang Allah justru ridhoi dibandingkan hal yang besar gitu kan. Nilai ibadah bukan semata-mata pada besar atau kecilnya amal, tapi tergantung pada keikhlasan saat melakukannya. Kadang kita enggan melakukan amal karena terkesan sepele dan remeh. Ya. Sebenarnya tidak ada amal kecil bila dilakukan dengan ikhlas, dan tidak ada amal besar ya bila dilakukan untuk selain Allah. Dengan demikian, saat kita berbuat kebaikan, maka lakukan dengan ikhlas, tanpa perlu memfilter dulu besar kecilnya amal. Bahkan menyingkirkan gangguan di jalan pun bisa berubah surga. Dalam hadis diceritakan, ada seorang laki-laki yang melewati ranting berduri berada di tengah jalan. Ia mengatakan, demi Allah, aku akan menyingkirkan duri ini dari kaum muslimin, sehingga mereka tidak akan terganggu dengannya. Allah pun memasukkannya ke dalam surga. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim. Sekedar kita berbelok lampu sen juga, maksudnya ketika ada orang yang nyebrang, terus kita memudahkan jalan orang tersebut, bagus banget. 17. Lihat bab selanjutnya. Tapi kita baca dulu 17. Mencintai makhluk melebihi Rasulullah SAW. Ini tentang cinta. Tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih kalian cintai daripada orang tua kalian, anak kalian, dan seluruh manusia. Allah menciptakan rasa cinta agar kita dapat mencintai sesama dengan tulus. Kita perlu mencintai orang tua, suami, istri, suami. Apaan sih lah? Cut. Suami, istri, anak-anak, dan kaum muslimin lainnya. Tapi jangan sampai cinta kepada sesama mengalahkan cinta kepada Rasulullah SAW. Dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wujud mencintai Rasulullah SAW adalah dengan menjalankan sunnah-sunnah beliau dan banyak membaca sholat untuknya. Intinya teman-teman, cinta itu butuh pengorbanan, ya. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, apa pengorbanan yang kita lakukan? Atau kita cinta kepada Rasulullah, sunnah-sunnah apa yang sudah kita lakukan? Jadi intinya, ketika kita mencintai sesuatu itu jangan berlebihan, dan didasari karena iman. Cintailah karena Allah dan Rasul. Bab selanjutnya seputar bersuci. Oke. Teman-teman bosan nggak? Nah, kalau aku nggak sih, karena seru. 18. Ini pendek-pendek ya. Tidak membaca basmalah. Ayo siapa? Tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Dalam setiap aktivitas kita dianjurkan membaca basmalah. Ini tuh basmalah tuh, ya Allah, artinya dalam banget, dari huruf ba, dari huruf ininya dalam banget. Kalau aku pernah belajar ya, tapi aku bukan ahli ilmu nomor sorof ya, cuman aku pernah membahasnya, pernah belajar maksudnya, walaupun belum ahli. Oke. Yang tidak berwudu ya tadi. Nah, ini dalam setiap aktivitas kita dianjurkan membaca basmalah. Basmalah adalah sebutan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan membacanya kita akan mendapat berkah dan legalitas sah dalam beramal, termasuk saat memulai bersuci. Misalnya wudu. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah bertasmiyah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menurut Imam Ja'far Shadiq, Bismillah adalah kunci kitab Allah, laksana kunci pintu rumah. Sebagaimana tidak ada pintu rumah tanpa kunci, tidak ada suatu tuntunan dalam Al-Quran tanpa Bismillah. Kita maknai teman-teman, saat kita melakukan aktivitas, mari kita ucapkan Bismillah, Bismillah, Bismillah. Dan itu tuh dimaknai bukan hanya sekedar lisan, karena Insya Allah tabarakallah, gak sedih lagi nih kelirikan. Oke.
19. Oke, ya. 19. Membiarkan sisa kencing. Tuh, nggak boleh. Aku pernah dengar sih di kitab apa ya, tuh kayak kalau udah pipis tuh kayak gitu. Tapi kita baca ya. Adapun yang kedua, ia diazab karena tidak membersihkan diri dari sisa kencingnya. Kencing adalah kotoran yang harus dibersihkan. Sayangnya hal ini kerap diremehkan. Kadang sengaja tidak dibersihkan karena dianggap tidak penting. Setelah hajatnya selesai, langsung saja pergi tanpa bersuci. Rasulullah SAW mengingatkan bahaya dari perbuatan ini. Suatu ketika beliau melewati 2 kuburan, lalu beliau bersabda, kedua orang ini sedang diazab dan mereka diazab bukan karena dosa besar. Orang pertama diazab karena berbuat namimah, adu domba. Adapun yang kedua, ia diazab karena tidak membersihkan diri dari sisa kencingnya. Gak ada gini di sini. Ya intinya untuk membersihkan gitu kan, ya memang pakai air. Cuman biar nggak ada sisa-sisa gitu kan, kita tuh kayak gitu. Tapi teman-teman nanti cari lagi deh ya. Nah ini nomor 21. Menghadap kiblat saat buang hajat. Nah ini keliru, berarti boleh ya. Apabila salah seorang di antara kalian duduk untuk buang hajat, janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya. Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dan Ahmad dikatakan, apabila salah seorang di antara kalian duduk untuk buang hajat, janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya. Sebagian ulama membedakan antara membuang hajat di dalam ruangan dan di luar ruangan. Pendapat mazhab Syafi'i tidak membolehkan menghadap atau membelakangi kiblat saat berada di luar bangunan, namun tidak terlarang di dalam bangunan yang ada pembatasnya. Oh, jadi kalau ada batasnya mah boleh. Makanya sih kloset juga kadang nggak boleh ngadep kiblat ya, tapi kalau ada pembatasnya boleh gitu. 21. Nih 21. Menjawab salam saat buang hajat. Ada seorang laki-laki lewat ketika Rasulullah SAW sedang buang hajat kecil, lalu laki-laki itu memberi salam kepada Rasulullah SAW. Tetapi beliau tidak menjawab salam tersebut. Meski menjawab salam hukumnya wajib, namun tidak perlu menjawab saat buang hajat. Hal inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, ada seorang laki-laki lewat ketika Rasulullah SAW sedang membuang hajat kecil. Lalu laki-laki itu memberi salam kepada Rasulullah SAW. Tetapi beliau tidak menjawab salam tersebut. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Jadi kalau lagi di kamar mandi itu nggak apa-apa kalau nggak menjawab salam. Namun sebagian ulama membolehkan berbicara jika dalam keadaan darurat, misalnya karena memberi peringatan atau sesuatu yang membahayakan orang lain ketika melihatnya sesat. Oke. Dikit lagi guys. Dikit lagi. Kita sampai beresin aja bab ini ya. Dikit lagi sih, sayang tuh. Dikit lagi tuh. Ya, kita beresin dulu. Buang hajat di air tergenang. Rasulullah SAW melarang kencing di air tergenang. Membuang hajat sepatutnya. Ini nomor 22 ya. Di tempat yang tepat seperti di toilet rumah. Namun ada kalanya karena berada di tempat yang sulit untuk mendapatkan jamban yang layak, dicarilah tempat lain. Jika hal ini terjadi, hindarilah buang hajat di antara air yang tergenang. Rasulullah SAW melarang kencing di air tergenang. Demikianlah hadis yang diriwayatkan Muslim. Larangan ini berlaku mengingat mudaratnya yang besar. Iya sih, bayangin atuh kalau misalkan buang air di tempat yang tergenang atau jadinya teh di situ terus kan nggak ngalir gitu kan, baunya juga. Larangan ini berlaku mengingat mudaratnya yang besar. Jika seseorang buang hajat di air tergenang, pasti akan mencemari air tersebut, bahkan menimbulkan bau tak sedap. Baru juga diomongin tak sedap yang berkepanjangan. Tapi jika di sungai dan laut yang airnya mengalir, tidak tergenang, diperbolehkan meskipun lebih baik mencari tempat lain yang sekiranya tidak membawa mudarat pencemaran. Islam itu sangat benar-benar menjaga lingkungan. Nomor 23, tidak menghemat air. Tuh harusnya mah menghemat. Ya Allah, nasihat buat lain ini. Rasulullah SAW berwudu dengan 1 mud air dan mandi dengan 1 sampai 5 mud air. Ya Allah, air aku banyak ya Allah. Maafin lain ya Allah yang suka menghambur-hamburkan air. Air adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Lambat laut persediaan air akan berkurang bahkan habis. Oleh karena itu kita dianjurkan menggunakan air dengan hemat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu
anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berwudu dengan 1 mud air dan mandi dengan 1 sa sampai 5 mud air. Mud itu air. Mud MUD dalam kurung air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 1 sa SHA sama dengan 4 mud. 1 mud kurang lebih setengah liter atau kurang lebih seukuran, memenuhi 2 telapak tangan orang dewasa. Di negara kita berwudu biasanya menggunakan saluran keran sehingga sering berlebihan. Karena keran terus terbuka ketika berwudu, setidaknya kita perlu mengecilkan putaran keran agar air yang keluar tidak banyak terbuang. Siap, gerak. Dikit lagi guys. Bersuci dengan air yang tidak menyucikan. 24. Air bersih tidak otomatis suci, sehingga keadaannya tidak bisa dipakai wudu atau mandi wajib. Sebagian kaum muslimin ada yang beranggapan bahwa air bersih adalah air suci, padahal air bersih tidak otomatis suci, sehingga keadaannya tidak bisa dipakai wudu atau mandi wajib. Contoh, air yang suci dan dapat digunakan bersuci adalah air sumur pump, air hujan, air sungai, sementara air bersih tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci adalah air yang mustakmal, yaitu air yang kurang dari 2 kulah yang telah digunakan sebelumnya untuk bersuci dari hadas dan najis. Sebagian ulama berpendapat bahwa 2 kulah sekitar 200 liter air atau setara dengan banyaknya air di dalam bak yang panjang, lebar, dan tingginya kurang lebih 60 meter kubik. Air yang telah berubah salah satu sifatnya juga tidak dapat digunakan berwudu karena bercampur dengan benda tertentu, misalnya air kopi, air teh, dan lain-lain. Jadi teman-teman, kalau misalkan kurang dari 2 liter airnya terus kita tuh wudu, terus kecipratan gitu ya. Kecipratan tuh apa ya, Indonesianya emang ciprat ya, kayak si airnya tuh ketetesin yang kita habis bekas wudu. Nah itu tuh tidak suci airnya gitu. 25. Berlebihan membasuh anggota tubuh. Beginilah cara berwudu. Barang siapa yang melakukan lebih dari itu berarti ia telah menyalahi sunnahku, zalim dan melampaui batas. Misalnya membasuh muka wajah lebih dari 3 kali, mungkin maksudnya lebih bersih dan menyegarkan, tapi sebenarnya keliru. Kita cukup membasuh anggota tubuh sekali dan paling banyak 3 kali. Diriwayatkan ada seorang Arab Badui datang ke Rasulullah SAW. Ia bertanya tentang wudu, lalu beliau memberinya contoh 3 kali. Kemudian beliau bersabda, beginilah cara berwudu. Barang siapa yang melakukan lebih dari itu berarti ia telah menyalahi sunnahku, zalim dan melampaui batas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ininya jangan melebihkan. Kalau udah 3 kali, jangan sampai 6 kali, jangan sampai 7 kali, 4 kali. 26. Tidak sempurna membasuh anggota tubuh. Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki yang sholat sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian mengkilap karena tidak terbasuh air wudhu seukuran uang dirham logam. Beliau menyuruhnya untuk mengulang wudhunya. Mungkin karena tergesa-gesa atau memang tidak tahu cara berwudu. Ada di antara kita yang tidak membasuh anggota tubuh dengan sempurna, misalnya tidak membasuh tangan sampai siku, atau hanya kena air di pertengahan tangan saja, atau membasuh kaki tapi tidak sampai tumit. Allah menjelaskan, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan usaplah kepalamu dan kakimu sampai kedua mata kaki. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah melihat seseorang laki-laki yang sholat sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian mengkilap karena tidak terbasuh air wudhu seukuran uang dirham logam. Maka beliau menyuruhnya untuk mengulang wudhunya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Penting pula diperhatikan benda-benda yang menghalangi masuk air wudhu seperti cincin yang melingkar di jemari, cat kuku, atau bahkan lain yang menempel di kulit yang mengakibatkan wudhunya tidak sah. Dikit lagi, dari tadi dikit lagi cina. Bener guys, dikit lagi tuh, nggak percaya. 36 kan, nih tuh 3 lembar lagi, tuh 3 lembar lagi ya. Sabar, ini baru 44 menit. 27. Tidur lelap dan tidak berwudu saat akan sholat. Kalian mah enak, bisa dipercepat ya ininya, videonya. Nggak ada yang kayak sih, semua juga ada resikonya, semua ada kelebihan kekurangan masing-masing. Oke, lanjut. 27. Tidur lelap dan tidak berwudu saat akan sholat. Siapa yang suka berwudu ketika mau tidur? Para sahabat Rasulullah SAW menanti dilaksanakannya sholat isya dalam keadaan kepala mereka terangguk-angguk.
Oh iya, ini mah yang mau sholat tapi wudhu terus ketiduran gitu ya. Mereka terangguk-angguk karena rasa kantuk yang berat. Kemudian mereka bangkit mengerjakan sholat tanpa berwudu. Saat sholat maghrib karena ingin rehat lalu tidur di serambi masjid sambil menunggu sholat isya. Jika terlelap tidur, kita wajib berwudu lagi untuk menjalankan sholat isya. Jika sekedar mengantuk, boleh tidak berwudu lagi. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, para sahabat Rasulullah SAW nanti dilaksanakannya sholat isya dalam keadaan kepala mereka terangguk-angguk karena rasa kantuk yang berat. Kemudian mereka bangkit mengerjakan sholat tanpa berwudu. Jadi, kalau misalkan kita ngantuk yang tidur gitu ya, yang tidur gitu, atau yang intinya mah yang maaf ya, pantat kita nggak nempel ke lantai gitu terus kita tidur, nah itu tuh batal ya. Terus tapi kalau misalkan kita lagi duduk sambil zikir terus gini gitu ngantuk, nah itu tuh tandanya kita harus wudhu lagi. Tidak usah wudhu lagi, kita langsung sholat aja seperti yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Daud ya. 28. Membasuh leher saat berwudu. Tidak sahih satupun hadis dari Nabi SAW tentang membasuh leher ketika berwudu. Tidak ada tuntunan bagi orang yang berwudu untuk membasuh leher karena leher bukan bagian dari anggota tubuh yang wajib kena air wudu. Menurut Ibnu Al-Qayyim, tidak sahih ataupun hadis dari Nabi SAW tentang membasuh leher ketika berwudu. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Hadis riwayat Quran surat Al-Maidah ayat 6. 29. Tidak berurutan membasuh anggota tubuh. Mulailah dengan apa yang Allah Mulailah dengan apa yang Allah mulai dengannya. Kalangan ulama berpendapat bahwa tidak sah. Mulailah dengan apa yang Allah mulai dengannya. Kalangan ulama berpendapat bahwa tidak sah wudhu seorang jika tidak berurutan, sebagaimana yang diteladankan Rasulullah SAW. Karena beliau selalu wudhu secara berurutan disebutkan dalam Al-Quran. Hai orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Hal ini didukung dengan banyak hadis yang diriwayatkan Nasai bahwa Rasulullah SAW bersabda, mulailah dengan apa yang Allah mulai dengannya. Meski hadis ini berkaitan dengan perintah Rasulullah SAW dalam pelaksanaan haji terkait dengan sa'i, hadis ini juga mencakup masalah wudhu. Tuh, jadi intinya berurutan ya. Bentar teman-teman, pukul banget sih. Dikit lagi. Dikit lagi ya. Kayak gini. Aku nutupin kalian. Pengennya kayak gini nih, tapi nggak ada ini. Apa ya? Udahlah, ini aja. Pas tadi 30, dikit lagi. Tidak berdoa setelah wudhu. Tidaklah salah seorang dari kalian berwudhu dan dia menyempurnakan wudhunya, kemudian membaca doa setelahnya, melainkan akan dibukakan baginya pintu surga yang jumlahnya 8, dan dia bisa masuk dari pintu mana saja yang dia inginkan. Berdoa setelah wudhu hukumnya sunnah, namun sayang jika ditinggalkan mengingat keutamaan yang besar. Disebutkan dalam hadis, tidaklah salah seorang dari kalian berwudhu dan ia menyempurnakan wudhunya, kemudian membaca, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, melainkan akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang jumlahnya 8 dan dia bisa masuk dari pintu mana saja yang mau. Ya Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu an la ilaha illallah. 31. Tidak bersuci saat tidur. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, malaikat akan bersemayam. Nah ini yang tadi aku ceritain ya. Harusnya kan tadi yang wudhu karena ketiduran kan, kalau ini wudhu sebelum tidur gitu kan. Tidaklah ia bangun melainkan malaikat berdoa, ya Allah ampuni hambamu ini karena ia tidur dalam keadaan suci. Kebiasaan umum di antara kita adalah saat mengantuk langsung tidur tanpa memperhatikan kesucian diri. Padahal kalau kita berwudu dahulu, badan akan lebih segar dan rileks akibat guyuran air benar. Selain itu ada keutamaan bagi setiap muslim yang tidur dalam keadaan berwudu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, malaikat akan bersemayam di dalam pakaiannya, dan tidaklah ia bangun melainkan malaikat berdoa, ya Allah
Allah, ampunilah hambamu ini karena ia tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Menurut Ibnu Hajar, di antara hikmah wudhu sebelum tidur agar tidur pada malam itu dalam keadaan suci supaya ketika kematian menjemputnya ia dalam keadaan yang sempurna. Demikian pula pendapat Imam Nawawi yang menyebut hikmah berwudhu sebelum tidur, yakni khawatir kalau ia meninggal pada malam tersebut. Oke. 32, nomor 32. Tidak membasahi salah satu bagian tubuh saat mandi wajib. Barang siapa yang meninggalkan bagian tubuh yang harus dialiri air dalam mandi janabat walaupun satu rambut untuk tidak dibasuh dengan air mandi itu, maka akan diperlakukan kepadanya demikian. Dan demikian dari api neraka. Mandi wajib adalah mandi karena keluarnya mani atau akibat hubungan jima atau karena berhenti darah haid atau nifas. Ingat ya, mandi wajib guys. Caranya dengan membasahi seluruh tubuh dengan air yang menyucikan. Maka telitilah dengan seksama. Jangan sampai ada bagian tubuh yang tersisa tidak terkena air. Dalam hadis dikatakan barang siapa yang meninggalkan bagian tubuh yang harus dialiri air dalam mandi janabat walaupun satu rambut untuk tidak dibasuh dengan air mandi itu, maka akan diperlakukan kepadanya demikian dari api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Teknisnya sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu an, kebiasaannya Rasulullah SAW apabila mandi junub, beliau memulai dengan menyuci kedua telapak tangannya, kemudian beliau berwudu seperti wudu beliau untuk sholat, kemudian beliau memasukkan jari jemari beliau ke dalam air sehingga beliau menyilang-nyilang dengan jari jemari itu rambut beliau, kemudian beliau mengalirkan air ke seluruh tubuh beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aku tuh sebenarnya pengen live YouTube streaming atau aku gini aja video. Kalau live itu sebenarnya lebih enak. Tapi ini sebenarnya mau aku edit sih nanti biar nggak terlalu kelihatan banget backgroundnya, mau aku blur. Oke, nomor 33. Yeay, dikit lagi udah mau sejam. Yeay, masya Allah lumayan banget ini baca buku segini. 33. Mengulur mandi junub tanpa wudhu. Teman-teman pokoknya teman-teman harus temenin aku ketika aku baca buku supaya aku semangat. Karena kalau nggak kayak gini ya kadang suka dinanti-nanti gitu. Kalian juga kan dapat ilmunya kan. Oke. 33. Mengulur mandi junub tanpa wudhu. 3 orang yang tidak didekati oleh malaikat, bangkai orang kafir, orang yang berlumuran minyak wangi, khaluk, dan orang junub kecuali jika dia berwudu. Keadaan junub dapat menghalangi seorang muslim melakukan ibadah tertentu, maka dianjurkan untuk segera mandi wajib atau setidaknya berwudu. Disebutkan dalam hadis 3 orang yang tidak didekati oleh malaikat, bangkai orang kafir, orang yang berlumuran minyak wangi, khaluk, dan orang junub kecuali jika dia berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud. Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan, jika Rasulullah hendak tidur sementara beliau junub, beliau membasuh kelaminnya dan berwudu dengan wudu untuk sholat. Jadi boleh gitu guys, maksudnya nggak mandi wajib kecuali jika dia berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud. Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan, jika Rasulullah hendak tidur sementara beliau junub, beliau membasuh kelaminnya dan berwudu dengan wudu untuk sholat. Oke. 34. Menunda mandi wajib hingga melalaikan sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Sebagian wanita ketika suci dari haid pada malam hari, ada yang sengaja tidak mandi wajib hingga pada hari lalu meninggalkan sholat subuh. Kalangan ulama melarang hal ini karena jika malam hari telah berhenti haid maka harus segera mandi wajib agar dapat melaksanakan sholat pada waktunya. Allah mengingatkan sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103. Seorang suami yang mengetahui keadaan ini sepatutnya mengingatkan istrinya agar segera mandi wajib dan melakukan kewajiban sholatnya. Kalian kalau perempuan suka berapa lama haidnya guys? Coba komen dong di bawah. Kalau 8 hari masih normal ya? 8, 7 atau 6, ada yang 6, ada yang 5. 35. Tidak mau bersuci dengan tayamum. Mengapa tidak bertanya bila tidak tahu? Sesungguhnya obat kebodohan itu adalah bertanya. Cukuplah baginya untuk bertayamum ya.
Sebagian orang yang ada tidak mau mandi wajib jika tidak ada air, sementara Islam adalah agama yang memberi kemudahan kepada pemeluknya. Jika suatu ketika kita tidak mendapatkan air dan harus mandi junub, cukup dengan bertayamum, yaitu mengusap wajah dan kedua telapak tangannya dengan debu atau tanah. Dulu ada sahabat Rasulullah SAW yang sakit dan terhalang air karena sakitnya, sehingga cukup dengan bertayamum. Dikisahkan dalam hadis dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, kami dalam perjalanan tiba-tiba salah seorang dari kami tertimpa batu dan pecah kepalanya. Namun ketika tidur dia mimpi basah, lalu dia bertanya kepada temannya, apakah kalian membolehkan aku bertayamum? Nah, lalu teman-temannya beres tuh dikit lagi menjawab, kami tidak menemukan keringanan bagimu untuk bertayamum sebab kamu bisa mendapatkan air. Lalu mandilah orang itu dan kemudian mati akibat mandi. Astagfirullah. Ketika kami sampai kepada Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu, bersabdalah beliau, mereka telah membunuhnya, semoga Allah memerangi mereka. Mengapa tidak bertanya bila tidak tahu? Sungguhnya obat kebodohan itu adalah bertanya. Cukuplah baginya untuk tayamum. Jadi kalau lagi sakit juga, kalau kedinginan tuh boleh tayamum, guys. Terus kalau terakhir ya, nah maksudnya terakhir di jam ini ya, karena aku ada kegiatan yang lain, guys. Jadi nanti aku lanjut lagi insyaallah ya. 36. Mengabaikan mandi Jumat. Barang siapa berwudu di hari Jumat maka itu baik, namun barang siapa mandi ketika itu maka itu lebih afdal. Menurut ulama, mandi untuk melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Ada juga sebagai ulama yang mewajibkan berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Mandi di hari Jumat wajib bagi setiap muhtalim yang telah mimpi basah, artinya dewasa. Dalam hadis lain disebutkan, barang siapa berwudu di hari Jumat maka itu baik, namun barang siapa mandi ketika itu maka itu lebih afdol. Hadis riwayat Nasai, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu', mandi Jumat adalah sunnah dan bukanlah wajib yang menyebabkan seorang jika meninggalkannya menjadi berdosa. Nah, alhamdulillah guys, sejam segini. Dan bab seputar masjid, azan, dan sholat next di video ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya. Ini aku tandain dulu, nanti kita lanjut lagi. Pokoknya kalian biar aku semangat buat bacain buat kalian ya. Kalian mungkin lagi aktivitas, lagi apa gitu kan, sambil dengerin aku bacain buku buat kalian gitu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe supaya aku tambah semangat untuk menyelesaikan semua buku yang ada di sini dan di sana. Oke guys, mungkin itu saja hari ini karena sudah 1 jam ya, 57.46. Aku senang sekali bisa sharing bersama kalian ya hari ini. Dan ya, ini waktu aku untuk berangkat ya, dan aku senang banget bisa sharing bareng kalian. Pokoknya gitulah pokoknya. Oke, dadah, see you next